Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini kita akan mempelajari materi sistem gerak pada manusia, khususnya struktur dan fungsi otot. Selamat belajar. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan 1. Fungsi otot, 2. Macam otot, 3. Struktur otot, 4. Mekanisme gerak otot, dan yang kelima adalah sifat gerak otot dan jenis gerak otot. Materi yang akan kita pelajari pada media ini adalah 1. Fungsi otot, 2. Macam otot, 3. Struktur otot, 4. Mekanisme gerak otot, dan kelima adalah sifat gerak otot dan jenis gerak. Struktur dan fungsi otot. Otot merupakan salah satu komponen sistem gerak pada manusia. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi, berubah bentuk, ukuran, kekerasan, serta dapat menyebabkan seseorang bergerak. Struktur otot sendiri terdiri dari serabut yang apabila dilihat dari mikroskop akan tampak bergaris-garis. Setiap serabutnya mengandung ribuan benang bernama miofibril. Miofibril mengandung filamen protein, sedangkan filamen protein terbagi menjadi dua jenis, yaitu aktin dan miosin. Fungsi otot. Fungsi otot adalah sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai alat gerak aktif. 2. Berperan penting dalam sirkulasi darah. Otot jantung berfungsi memompa darah, sedangkan otot halus di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 3. Membantu sistem pernafasan manusia dengan melibatkan otot diafragma. 4. Membantu sistem pencernaan. 5. Berperan dalam sistem pembuangan urin. Otot halus membantu melancarkan pembuangan air kecil. 6. Membantu persalinan pada wanita. Otot-otot halus pada sistem reproduksi akan berkontraksi untuk mendorong bayi. 7. Berperan dalam menjaga stabilitas tubuh, membentuk postur tubuh manusia. 8. Berperan dalam hal penglihatan. Mata terdiri dari otot-otot yang bekerja sama untuk menunjang indera penglihatan. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintah oleh otak. Otot berinti satu ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Berikutnya otot lurik. Otot ini berinti banyak dan menutupi rangka sehingga disebut sebagai otot rangka. Otot lurik bekerja atas kesadaran atau diperintah oleh otak. Yang ketiga adalah otot jantung. Sesuai namanya, otot ini berada di organ jantung. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut perintah otak. Ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pertama dari faktor bentuknya. Otot polos ujungnya runting, menggelendong. Otot lurik silindris, memanjang. Otot jantung silindris, memanjang, dan bercabang. Jumlah inti selnya, otot polos 1, otot lurik banyak, otot jantung lebih dari 1.
Berikutnya, letak inti sel pada otot polos di tengah, otot lurik di tepi, dan otot jantung di pusat sel. Sistem kerja. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Otot lurik bekerja secara sadar. Otot jantung bekerja secara tidak sadar. Reaksi otot polos lambat, otot lurik cepat, otot jantung lambat. Kemudian gerakan otot polos tidak cepat lelah, otot lurik cepat lelah, otot jantung tidak cepat lelah. Kemudian letaknya otot polos pada sistem organ, otot lurik melekat pada rangka, dan otot jantung terdapat pada organ jantung. Struktur otot lurik atau otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Otot ini disebut juga otot lurik karena jika dilihat dari samping, otot ini memperlihatkan suatu pola serat melintang atau bergaris. Serabut otot ini tersusun dalam berkas-berkas yang sejajar dan terikat sesamanya oleh jaringan yang dilalui oleh pembuluh darah dan saraf. Ukuran diameter otot ini 50 mikron dengan panjang 2,5 cm. Setiap serabut otot dibungkus oleh endomesium. Kumpulan berkas-berkas serabut dibungkus oleh fascia propria atau perimesium. Sedangkan otot atau daging dibungkus oleh selaput fascia superficialis atau epimesium. Endomesium, perimesium, dan epimesium bergabung membentuk urat atau tendon yang melekatkan otot pada tulang. Mekanisme kontraksi otot. Otot mempunyai kemampuan kontraksi atau memendek dan relaksasi atau mengendur atau memanjang. Saat kontraksi maksimal disebut tonus. Jika kontraksi terus-menerus disebut tetanus. Otot tersusun atas miofibril atau serabut otot dengan garis gelap dan terang. Setiap miofibril tersusun atas sarkomer yang dibatasi 2 garis Z. Sarkomer adalah unit otot yang dibatasi oleh garis gelap dan terang. Sarkomer mengandung filamen protein tebal atau miosin dan tipis atau aktin yang saling tumpang tindih. Berikutnya, pita A adalah garis gelap yang mengandung aktin dan miosin. Zona H adalah bagian pita A yang hanya mengandung miosin di bagian tengah. Pita I adalah daerah ujung sarkomer yang terdapat daerah terang dan hanya mengandung aktin. Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin bertautan dan saling tergelincir. Akibatnya zona H dan pita I memendek, sehingga sarkomer juga memendek. Jika otot mendapatkan rangsang, asetilkolin dalam otot akan membebaskan ion kalsium yang merangsang pembentukan aktomiosin, sehingga mengakibatkan otot berkontraksi. Apabila tidak ada rangsangan, ion kalsium akan diabsorpsi. Akibatnya, konsentrasi ion kalsium berkurang sehingga ikatan aktin dan miosin terlepas. Dengan demikian, sarkomer akan memanjang dan otot akan kembali berelaksasi. Gambar ini menunjukkan mekanisme kontraksi otot. You use muscles every day to do activities.
This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M-line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z-lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z-lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M-line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T-tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z-lines draw closer to the M-line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. Sifat gerak otot. Sifat gerak otot ini ada dua macam, yaitu yang pertama adalah sinergis, yang artinya bekerja bersama-sama, misalnya otot-otot pronator lengan. Dua, antagonis, yang artinya bekerja berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Berikut ini adalah macam-macam sifat gerak otot. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak otot fleksor
sehingga bagian tubuh menekuk. Misalnya menekuknya lutut dan siku. Sedangkan ekstensi adalah gerakan otot ekstensir untuk meluruskan kembali bagian tubuh yang telah ditekuk. Misalnya dengan cara meluruskan kaki atau siku. Abduksi dan adduksi. Abduksi merupakan gerakan anggota tubuh yang menjauhi sumbu tubuh. Misalnya merentangkan tangan sampai dengan sejajar dengan bahu. Sedangkan adduksi merupakan gerakan anggota tubuh mendekati sumbu tubuh. Misalnya menegapkan tangan kembali setelah direntangkan. Pronasi dan supinasi. Pronasi merupakan gerakan memutar telapak tangan dan jari untuk menelungkup. Sedangkan supinasi merupakan memutar telapak tangan dan jari untuk menengadah. Depresi dan elevasi. Depresi merupakan gerakan menurunkan anggota tubuh, sedangkan gerakan elevasi merupakan gerakan mengangkat anggota tubuh. Inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Gerak sinergis. Sinergis juga adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus, atau otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Demikianlah media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem gerak pada manusia, khususnya materi struktur dan fungsi otot. Sampai ketemu lagi pada media pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.